Besok timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati di babak kualifikasi Piala Dunia. Lawannya kali ini adalah Filipina, sebuah lawan yang pastinya tidak terlalu asing bagi skuad Garuda. Sebagai tim tamu, Filipina juga sudah berada di Indonesia. Mereka langsung mempersiapkan diri demi bisa meredam ambisi dari timnas. Namun di balik persiapan mereka ada beberapa hal yang membuat para pemain Filipina tidak nyaman. Hal itu diakibatkan oleh pernyataan kontroversial yang sebelumnya diucapkan oleh Tom Saintfiet yang notabene adalah pelatih dari timnas Filipina. Dan untuk itu inilah cerita menjelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Filipina. Ya, itu adalah komentar pelatih Filipina usai pertandingan melawan Vietnam. Dalam komentar tersebut, pelatih Filipina mengharapkan dukungan dari fans Vietnam untuk mengalahkan timnas Indonesia. Pelatih tersebut juga berdoa agar Vietnam berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Irak. Jika Indonesia kalah dan Vietnam menang, maka secara otomatis Irak dan Vietnamlah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Situasi itulah yang sangat diinginkan oleh Tom Saintfiet, sehingga dirinya mendukung Vietnam dan berjanji akan mengalahkan Indonesia di GBK. Komentar tersebut nyatanya tersebar kemana-mana, terutama di kalangan fans timnas Indonesia. Mereka kemudian memberikan kecaman kepada pelatih Filipina yang seolah-olah akan bermain mata dengan Vietnam. Untungnya keinginan dari pelatih Filipina langsung mendapatkan tantangan dari pelatih Irak, Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol itu berjanji tetap akan bermain serius dalam pertandingan melawan Vietnam. Kini apa yang diucapkan oleh pelatih Filipina tampaknya bakal menjadi bumerang bagi mereka. Bagaimana tidak? Karena saat tiba di Indonesia, mereka mendapatkan sambutan yang kurang mengenakan. Contohnya adalah deretan ancaman yang terus ditunjukkan kepada Filipina. Ancaman-ancaman itu datang dari fans timnas yang tidak terima dengan pernyataan dari Tom Saintfiet. Filipina ketakutan usai mendapatkan teror. Tak ingin masalahnya menjadi runyam, pelatih Filipina yakni Tom Saintfiet langsung memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasi itu, dirinya mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan hingga dilempari batu. Pelatih asal Belgia itu kemudian mencoba merevisi komentar sebelumnya, yang intinya dia adalah penggemar dari fans Indonesia. Menurutnya, fans Indonesia adalah fans yang sangat fantastis. I'm a fan of Indonesian football in global football matters. The fans are fantastic, the club teams are fantastic, the national team is doing great. But I'm not working for Indonesia, but I'm also not working for Vietnam. I work for Philippines, and as Philippines coach, I want to win. And that's normal, that's fair. So please be careful, because it's not nice that we get threatened by throwing stones and we're going to kill you, and so that's not nice. I love the fans everywhere in the world. I love the passion of the fans, and they can support their team as much as they want. But we as opponent, as fair play, we try to win, and Indonesia are going to try to win, and on the end of the game we see who is the best. And before the game, Indonesia is the big favorite, but sometimes the underdog can win. Misi pembuktian Indonesia di depan ASEAN.
Sejak dulu Indonesia adalah tim yang sering diremehkan di kawasan ASEAN. Bahkan ada beberapa negara yang terang-terangan tidak menyukai timnas. Kali ini Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di depan negara-negara ASEAN. Caranya adalah dengan mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir. Jika itu mampu dilakukan, maka Indonesia secara otomatis akan menemani Irak untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sekaligus mengubur mimpi Vietnam yang saat ini juga masih memiliki peluang untuk lolos. Tambahan kekuatan timnas Indonesia. Untungnya dalam misi mengalahkan Filipina, Indonesia bakal mendapatkan kekuatan baru. Mereka adalah Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Ya, dua pemain tersebut diprediksi bakal dimainkan oleh STY di lapangan. Dengan bantuan dua pemain itu, seharusnya peluang untuk meraih kemenangan semakin besar. Karena kualitas Jay Itzes dan Kelvin Verdong sudah tidak diragukan lagi. Contohnya adalah dengan pengalaman Jay yang membawa timnya promosi, serta Kelvin Verdong yang selalu menjadi pemain inti bagi tim Nijmegen. Jay Itzes percaya diri Indonesia bisa membungkam Filipina. Dalam laga nanti, Indonesia akan kehilangan Jordi Amat yang harus menjalani hukuman kartu merah. Meski begitu, hal itu tak membuat Jay Itzes khawatir, karena menurutnya kekuatan Indonesia tak akan berubah. Hal itu diucapkan oleh Jay Itzes dalam sebuah interview terbarunya. Tentu Jordi pemain penting bagi kami, dia punya pengalaman serta sosok yang sangat baik di tim. Tetapi saya pikir kami punya banyak pemain bagus yang lain. Saya rasa banyak pemain lain yang siap mengisi posisi yang ditinggalkan Jordi. Yang pasti kami bersiap dengan baik dan kami adalah tim yang bagus. Jadi lihat saja, kata Jay Itzes pada media. Kini menarik dinantikan siapakah yang akhirnya meraih kemenangan di laga Indonesia melawan Filipina. Sebagai fans timnas, kita tentunya berharap Indonesia yang akan keluar sebagai pemenang. Karena jika menang, secara otomatis Indonesia akan mengukir sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah prestasi yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan selama ini. Jadi itulah pembahasan soal persiapan pertandingan antara Indonesia yang akan menjamu Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.